Trump terpilih dan dilantik 20 Januari kemarin gitu ya Bu ya. Di hari pertama dia langsung menandatangani executive order sebagai Presiden Amerika Serikat, a treaty United States revoked from the Paris Agreement. Ya, di satu sisi dia juga bilang bahwa demi memajukan ekonomi lokal mereka yang santer dengan manufacture dan labor force, dia akan kembali lagi untuk mendukung regulasi yang memiliki keberpihakan terhadap automobil yang berlandaskan fossil fuel. Gitu ya, kembali lagi ke oil dan gas, cabut dari Paris Agreement, tidak berpihak terhadap energi bersih dan terbarukan. Apakah statement yang disampaikan negara adidaya ini juga nanti akan berpengaruh Bu menurut Anda terhadap tantangan untuk net zero emission ke depan terutama untuk Indonesia? Di sini kita harus melihat karakter per negara yang lain beda-beda. Kalau kita melihat karakter US, itu per state-nya beda-beda target bauran energinya. Dan saya pernah diskusi dengan pihak sana untuk parliamentary. Mereka melihat misalnya Texas tidak ditarget untuk mencapai bauran EBT yang tinggi. Tetapi masing-masing targetan itu depends on state-nya sendiri-sendiri. Kalau untuk federal, untuk pusat itu basisnya malah threshold-nya rendah. Tetapi dipersilahkan per state itu bagaimana tumbuh berkembang. Jadi begitu. Jadi ini konsepnya rada berbeda ya dengan kondisi kita yang mandatorinya itu memang dari pusat. Nah kalau saya melihat kita punya potensi yang banyak dan tinggal mensiasatinya itu bagaimana. Kita memang punya coal, bahkan low rank coal. Nah ini sudah ada dicontoh di Australia, low rank coal dibuat menjadi gasifikasi walaupun tadi dibilang mungkin masih tinggi, tetapi proses itu juga bisa saja dimulai sebagai upaya hilirisasi dari batu bara sendiri. Nah dari sini kalau kita melihat bagaimana pengaruh emisi pada saat ini kalau kita membandingkan negara kita sendiri dengan negara yang lain, penggunaan emisi yang terbesar itu kan di China, yang kedua US. Dan kita itu penyebaran emisinya itu termasuk sangat rendah. Nah dari sini tadi bagaimana mensiasatinya agar ketahanan energi kita memang stabil untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang sedemikian besar. Nah tetapi porsi EBT maupun sektor transisi energi ini tetap berjalan. Mau nggak mau tetap berjalan. Transisi energi. Nah transisi energi kita mengarah ke low carbon fuel di mana gas itu bisa kita gali lebih banyak, kita manfaatkan lebih besar. Tetapi renewable energy itu juga menjadi satu jawaban yang harus juga diletakkan di Indonesia Timur yang mempunyai potensi solar yang luar biasa. Dan juga kita tetap harus mengembangkan karena kebutuhan di daerah-daerah terpencil, daerah yang isolated grid-nya itu ada, itu pasti berdepends on EBT nantinya. Ya, jadi untuk pertumbuhan ekonomi pastinya pengen listrik yang murah ya, pengen listrik yang murah karena kalau listriknya masih mahal, pasti harga produknya juga naik. Tetapi kita berharap nanti ada kompensasi dari situ dengan karbon. Jadi nilai ekonomi karbon juga kita harapkan bisa tumbuh dengan cepat dan harga karbon di Indonesia itu tidak cuma dihargai 2-3 dolar. Saat ini kan hanya seperti itu, maksimal paling 5 dolar. Nah kita inginkan dari perhitungan kami itu kalau kita bisa tumbuh sampai harga 50 dolar per ton CO2 itu akan sangat membantu penerapan EBT ke depan. Jadi kita inginkan EBT ini juga tetap tumbuh ya seperti tadi tumbuh walaupun kalau dilihat Indonesia itu kan presidennya siapapun EBT juga tetap tumbuh tuh tadi grafiknya. Walaupun 1% malah cepat 2%, ada yang 1,5% ya itu tetap tumbuh. Demikian juga dengan tadi di Amerika mau presidennya siapapun dia tetap tumbuh. Gitu. Jadi apapun statementnya ya Bu ya. Iya, tetapi pertumbuhan industri dihilirisasi memang harus kita tekankan. Ya. Nah, kalau industri sendiri bersaing dengan produk global memerlukan renewable di mana dia akan sangat kompetitif, which is Danone kan pasti juga brandingnya seperti itu ya.
dari sini akan ada upaya dari masing-masing industri juga yang mempunyai produk yang bernilai di global, masuk ke global supply chain, pasti nanti tetap diminta kontribusi untuk pemanfaatan renewable energy. Jadi memang sedikit demi sedikit, tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan natural resources kita sendiri untuk bisa bernilai yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi kita. Baik, Ibu mengenai renewable energy, ini saya mengutip sedikit data bahwa pemerintah kan menyebutkan akan membangun sekitar 71 gigawatt listrik sampai 10 tahun ke depan ya, 2034. Ini ada di RUPTL 2025 sampai 2034 dan 60% tambahan proyek pembangkit listrik tersebut itu berasal dari energi baru terbarukan. Nah, ada kutipan juga dari Pak Bahlil. Untuk membangun proyek tersebut, Pak Bahlil menyebut Indonesia itu butuh investasi sekitar 1.100 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pemerintah untuk mendatangkan investasi tersebut, Bu? Pertama, investasi yang disebut 1.100 itu ada investasi untuk transmisi, juga investasi untuk energi baru terbarukan, juga pembangkit lainnya. Jadi kebutuhan investasi ini kita ingin dorong lebih cepat lagi, tentunya deregulasi. Yang pasti saat ini deregulasi untuk misalnya energi baru terbarukan itu yang membuat delay investasi adalah perlakuan tentang local content, tapi ini sudah selesai. Jadi dengan adanya peraturan Menteri nomor 11 tahun 2024 kemarin, local content itu tetap kita dorong, tetapi pembobotannya di dalam proyek energi baru terbarukanlah yang kita hitung gitu. Jadi sekarang sudah membuka ruang untuk menghadirkan jasa-jasa kita sebagai misalnya tukang construction-nya, feasibility study-nya itu dihitung sebagai local content. Jadi lebih menghargai jasa. Nah ini sudah kita terapkan di proyek EBT sehingga ini membuka peluang investasi. Lalu yang kedua adalah hilirisasi. Jadi hilirisasi pertumbuhan industri untuk yang added value-nya itu tinggi. Jadi seperti industri petrochemicals, industri manufaktur itu termasuk yang perlu ditumbuhkan dengan cepat. Jadi proses hilirisasi pasti ada, lalu creating demand. Yang ketiga creating demand, apakah satu daerah-daerah yang mempunyai potensi industri yang besar itu diberikan insentif dan ditumbuhkan industrinya di situ. Ini satu area yang disebut mungkin seperti KEK atau Green Economic Zone yang bisa dilahirkan. Nah dari proses selain deregulasi di berbagai tempat tadi, kita juga inginkan ada tumbuh investasi di bioenergi. Ini kan karena kita punya peluang natural resources kita banyak ya. Kita punya potensi untuk bisa menghadirkan, sekarang mandatory biodiesel sudah sampai 40%. Lalu nanti akan ada mandatory bioaftur untuk sustainable aviation fuel. Nah lalu ada lagi nanti mandatory bioetanol. Nah ini akan kita tumbuhkan. Dari situ mudah-mudahan investasi ini mulai bergulir dan juga saat ini sudah ada Satgas. Jadi Satgas Hilirisasi dan Swasembada Energi, ini tadi juga baru rapat, ini akan digenjot deregulasinya. Jadi arahan Pak Menteri adalah mengurangi semua keruwetan di dalam regulasi atau tumpang tindih regulasi dan mempermudah. Nah ini ada potensi, misalnya di panas bumi kita perlihatkan nanti ada penambahan 1,5% IRR, sehingga investasi makin menarik nih. Nah ini kita perlu perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017, itu sudah kita proses dan juga perubahan peraturan pemerintah nomor 32 tentang pengusahaan bahan bakar nabati, ini kita permudah. Jadi nanti tinggal izinnya 1 kali langsung di OSS, jadi ini sudah ongoing sehingga nanti akan makin mudah ya regulasi-regulasi yang ada. Mungkin industri-industri pasti terdorong untuk bisa berinvestasi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk insight yang disampaikan dari Ibu Enia. Sekarang ke Bappenas, Pak, tadi kan kita sudah mendengar gitu ya, praktis yang sudah dilakukan oleh Danone, luar biasa.
butuh kita apresiasi komitmennya untuk terus menjalankan bisnisnya dengan menganut ESG begitu kuat gitu dalam menjalankan bisnisnya. Nah dari Bapak Nas sendiri bagaimana ke depannya pemerintah menyediakan insentif ataupun regulasi-regulasi agar keterlibatan swasta dalam ESG di Indonesia itu semakin besar dan berlomba-lomba gitu agar menerapkan ESG semakin baik lagi. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang dikatakan tadi Pak Tony Wenas dan juga Ibu Vera, bahwa sebenarnya ESG ini akan lebih baik memang merupakan inisiatif dari swasta. Tapi kita melihat bagaimana ESG ini sebenarnya turut mendukung pemerintah atau turut mendukung Indonesia sebenarnya untuk mewujudkan SDGs 2030. Nah bagian-bagian ini yang tadi kalau saya bisa petakan dari tempatnya Ibu, oh ini ada yang SDG 1, ada SDG 2, ada yang SDG 3 ya, tadi fokusnya di health, 3 begitu ya. Kemudian penggunaan dari energi SDG 7, tadi ada lapangan kerja yang tercipta SDG 8 ya. Banyak sekali sebenarnya bisa didukung. Mungkin bagian yang bisa kemudian kami fasilitasi adalah melalui bagaimana kontribusi swasta itu kemudian direcognize sebagai bagian dari voluntary national report dari pencapaian SDGs yang akan segera diluncurkan yang versi ketiga ya di tahun ini. Dimulai dengan minggu depan ada kick off-nya dan nanti bulan Maret kami mulai mengumpulkan sebenarnya best practices termasuk yang dilakukan oleh Danone untuk bisa kemudian dilaporkan secara global. Menjadi salah satu rujukan referensi secara global bagaimana perusahaan memiliki tidak saja tanggung jawab, tapi juga melihat lebih jauh bagaimana yang dilakukan melalui corporate responsibility dan perbaikan dari governance-nya bisa kemudian menciptakan manfaat sosial dan environment juga mungkin ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan itu mungkin tidak ESG saja tapi ada EESG sesuai dengan Pak Bahlil ya kalau tidak salah ada peraturannya EESG, ada ekonominya di depan. Ditambah ekonomi ya environment, social and governance. Nah bagian-bagian ini sebenarnya menjadi salah satu titik masuk juga kolaborasi bagaimana dengan penerapan ESG bisa mendukung dari pencapaian SDGs untuk Indonesia. Baik, baik. Saya terakhir mungkin ke Bu Vera sebelum saya nanti lempar ke audiens ya. Ibu, kalau penerapan ESG itu ya, kalau swasta itu biasanya yang menjadi isu tersendiri adalah bagaimana tudingan-tudingan yang ada kepada pihak swasta bahwa ESG di perusahaan swasta itu seems like sepertinya hanya lip service atau greenwashing belaka. Karena kita ketahui biasanya swasta itu kan tetap tujuannya bagaimanapun juga profitability gitu. Nah pertanyaannya seperti apa Danone memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam Anda mengelola ESG factor di perusahaan Anda? Oke. Spot on banget pertanyaannya. Yang pertama adalah memastikan ESG yang kita lakukan itu inklusif sesuai dengan tema sekarang nih. Inklusif artinya adalah kita nggak melakukan sendiri karena ada banyak mitra di luar sana yang menjadi mitra langsung kami dalam melaksanakan ESG dan mereka bisa sharing sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Contohnya mungkin di slide juga ada bagaimana kita memberdayakan collection center across Indonesia itu mungkin sekarang lebih dari 10.000 pemulung atau kita bilangnya pelestari gitu ya bicara dengan collection waste. Dan mereka juga akan bisa menjadi salah satu saksi atau standpoint di mana yang kita lakukan adalah bukan greenwashing. Tetapi lebih dari itu inklusivitasnya itu juga kita ukur dalam beberapa parameter seperti misalnya kita melakukan yang namanya reputation study atau market assessment study gitu di mana kita mengumpulkan pendapat dari stakeholders bagaimana tanggapan mereka terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Danone. Yang kedua, kita bukan perusahaan publik. Tetapi kita masih melakukan sustainability report setiap tahun untuk bisnis kita. Dan itu salah satu yang tadi saya coba sampaikan kepada Pak Hashim untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa diukur dan bisa dibuktikan. Termasuk diantaranya adalah memastikan kita juga bisa mendapatkan sertifikasi yang independen. Tadi saya sempat cerita salah satu yang kita lakukan secara independen adalah bersama dengan BRIN. Kita melakukan sertifikasi di 7-8 pabrik saat ini dan akan ongoing terus ke pabrik lainnya. Bagaimana kita bisa melakukan positive water balance yang diukur secara formula dan model yang diakui secara internasional oleh pihak yang independen. Kemudian tentunya yang terakhir last but not least adalah pencapaian proper.
Jadi proper ataupun sertifikasi atau penilaian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan tanggung jawab kami secara pemeliharaan lingkungan itu juga diukur dan alhamdulillah setiap tahun pabrik kami pasti mendapatkan proper apakah itu emas ataupun hijau. Dan satu lagi yang mungkin menarik dan mungkin dari Bappenas juga lebih aware gitu, kita adalah perusahaan yang tersertifikasi B Corp. B Corp itu adalah instansi independen di US gitu ya, tetapi memang dia mengukurnya sangat deep dari mulai hak asasi manusia, lingkungan, sosial, kesehatan dan sebagainya. Dan mendapatkan sertifikasi B Corp itu menunjukkan bahwa paling tidak kita yang kita lakukan adalah real dan bukan greenwashing. Baik, jadi sudah jelas ya ada berapa ukuran-ukuran yang memang menunjukkan bahwa bentuk dari ESG ini memang inklusif dan diterapkan blended bersama dengan operasional bisnis dari Danone. Ini saya akan lempar satu pertanyaan saja karena keterbatasan waktu kepada audiens. Silakan yang ingin ditanyakan kepada Bappenas, CSDM ataupun Danone di kesempatan kali ini. Saya persilakan hanya satu penanya dari Menara Bank Mega. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Bapak yang di depan. Paling depan dan semangat ya Pak ya, masih semangat nih sore udah diskusi sampai sore. Silakan Pak, dari mana ditujukan kepada siapa pertanyaannya, satu saja singkat, silakan. Terima kasih, nama saya Tito Loho dari Forum Sinergi Inovasi Industri. Saya tuh menarik tadi Pak Leonardo ya, sampaikan ada kalimat terakhir Indonesia Maju 2045, tapi mungkin trennya kita sebut sebagai Indonesia Emas ya. Pak Leonardo tadi menyebutkan juga ciri-ciri satu-satunya ada ESG, ya low carbon dan lain sebagainya. Ini mungkin dengan Bu Eni ya juga boleh ditambahkan. Kalau bayangan saya banyak cerita ke rekan-rekan di luar negeri bahwa Indonesia emas mereka sangat cukup fenomenal dengan istilah 2045 karena tidak dekat tapi tidak jauh juga. Pak Leonardo mungkin boleh nggak di-share, kalau kita 2045 Indonesia emas itu bayangan saya kalau saya udah berdiri 2045 ke 2045 ya, apa sih yang saya lihat di kiri dan di kanan itu sehingga saya tahu bahwa ini Indonesia emas gitu loh. Karena kalau bahasanya Indonesia emas kan nggak mungkin kita melihat kiri kanan ada emas gitu kan, tapi apa kira-kira yang kita rasakan dari gambaran dari Bappenas lah paling nggak gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak, singkat saja untuk jawabannya pula. Terima kasih. Jadi ada 5 Pak sebenarnya menjadikan satu indikator bahwa kita sudah mencapai Indonesia emas. Yang pertama adalah kita sudah masuk menjadi negara maju. Jadi pendapatan. Jadi secara pendapatan kita sudah sama dengan negara maju. Paling tidak kita sudah melampaui lepas dari middle income trap. Yang kedua adalah kita melihat juga sebenarnya bagian dari kepemimpinan kita secara global itu bisa ditunjukkan. Ya, makanya tadi meskipun Bu Eni mengatakan progres mengenai EBT meskipun tumbuh sedikit-sedikit, tapi sebenarnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita ingin menjadi satu leader yang baik, menjadi contoh yang baik kepada Indonesia dan kepada dunia. Dan pada saat yang sama itu akan membawa competitiveness kita lebih baik secara global. Yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita diskusikan sekarang adalah kita juga ingin mencapai pembangunan yang sebenarnya low carbon, di mana emisi kita itu berkurang. Dan pada saat yang sama indeks kualitas lingkungan hidup kita itu meningkat. Sehingga ini menjadi salah satu gambaran bagaimana sebenarnya pembangunan ke depan tidak saja menjadikan Indonesia maju menjadi negara maju, tapi juga menjadi negara yang bisa mempertahankan sustainability dari resourcesnya untuk bisa dimanfaatkan antar generasi. Jadi kita tidak menyisakan PR, tapi menyisakan justru resources yang mencukupi untuk generasi yang mendatang untuk melanjutkan dari apa yang kita capai menjadi negara maju. Secara intinya seperti itu. Saya tidak bisa menggambarkan dalam bentuk film karena saya juga tidak bisa membayangkan. Tapi setidaknya ciri-cirinya kita memiliki kemampuan yang lebih baik, pengaruh yang lebih baik di dunia dan pada saat yang sama kita juga bisa menunjukkan, mengukurnya bahwa kita juga mencapainya dengan satu penerapan prinsip berkelanjutan. Mungkin itu Pak.